Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lauli dengan NIM 230709013. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Video ini saya buat dengan mata kuliah pengantar komunikasi kepustakawanan dengan dosen pengampu Ibu Hotlan Sihaan S.Sos MIKOM dari kelas A. Pada video ini, saya akan membahas tentang penyampaian dalam pembicaraan di muka umum atau yang biasa disebut dengan public speaking. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan public speaking. Secara bahasa, public speaking terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris. Public artinya di depan umum, dan speaking artinya berbicara. Dengan demikian, pengertian public speaking secara bahasa adalah berbicara di depan umum. Ada 4 metode yang sering digunakan public speaking, yaitu yang pertama, metode impromptu atau ad libitum. Metode ini merupakan cara melakukan public speaking tanpa adanya catatan atau naskah sama sekali. Bahkan, catatan mengenai apa saja yang perlu diingat dan dipelajari tidak ada. Metode ini pada umumnya dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk melakukan public speaking. Metode ini dilakukan secara spontanitas dalam dunia siaran. Ad libitum berarti berbicara tanpa naskah atau skrip. Dengan demikian, metode ini merupakan kemampuan personal public speaking. Namun, yang disebut dengan public speaking bukan sekedar berbicara di depan umum saja loh. Sebab, yang disebut dengan public speaking itu adalah cara berkomunikasi di depan umum yang baik dengan sistematika serta aturan tertentu. Hal tersebut dinamakan sebagai metode public speaking. Ketika seseorang dapat melakukan berkomunikasi di depan banyak orang dengan cara yang baik, maka itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya. Kelebihan metode impromptu atau ad libitum adalah yang pertama, karena tanpa persiapan naskah ataupun kerangka dalam bentuk apapun, kalian sebagai public speaking berbicara secara spontan. Yang kedua, apa yang menjadi ide dan gagasan kalian, kemampuan kalian membahasakan gagasan dan kemampuan bahasa tubuh kalian dapat terbaca dengan jelas. Metode yang kedua yaitu metode reading manuscript atau membaca naskah. Public speaking dengan metode membaca dilakukan dengan cara membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini pada umumnya digunakan untuk melakukan public speaking di acara formal atau resmi. Para pejabat atau orang yang memiliki kedudukan penting lebih banyak yang memiliki metode ini untuk menghindari kesalahan. Naskah yang dibaca dalam public speaking biasanya memiliki isi yang penting sehingga tidak jarang media massa turut meliputi atau mengutipnya. Tidak hanya itu, masyarakat luas memperhatikan dengan serius. Contoh public speaking yang menggunakan metode ini adalah pidato di upacara, pengumuman penting mengenai kebijakan publik, pengumuman pemilu, dan sebagainya. Kelebihan metode reading manuscript yaitu yang pertama, rasa takut atau was-was dapat diminimalisir karena kalian cukup membacanya saja. Yang kedua, dapat memilih kata-kata terbaik untuk dibacakan karena memiliki persiapan yang cukup. Meskipun memiliki banyak kelebihan, metode membaca naskah ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, interaksi dengan audiens berkurang karena kalian lebih fokus membaca naskah. Tatapan mata dan pikiran kalian lebih fokus pada naskah bukan ke audiens. Yang kedua, public speaking terkesan sebagai orang yang kurang ahli karena membaca teks. Bagaimanapun, seseorang yang berbicara tanpa melihat teks akan terlihat lebih keren. Metode public speaking yang ketiga itu adalah metode hafalan atau memoriter. Sebagaimana nama istilahnya, metode hafalan atau memoriter digunakan dalam public speaking dengan cara menghafal iklan teks atau naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat pembicaraan dilakukan public speaking, ia tidak lagi menggunakan teks karena
ia telah menghafalkan isinya. Saat tampil untuk menyampaikan pidatonya, pembicara secara spontan mengingat kembali isi teks yang telah dihafalkan. Cara ini sangat menentang karena metode ini hanya disarankan untuk kalian yang mempunyai daya ingat yang tajam. Tidak hanya itu, kalian juga dituntut untuk menguasai ide, gagasan, dan susunan bahasa yang ada dalam teks. Kalian yang memiliki kemampuan improvisasi dalam komunikasi yang retorika sangat cocok dengan metode ini karena metode hafalan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pembicara dalam menyampaikan emosi melalui pidatonya. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, kalian akan terlihat keren, berwibawa, dan mengagumkan. Yang kedua, kalian tampak sebagai orang yang cerdas dan pintar. Metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu jika kalian lupa atau isi dalam teks kalian tidak menemukan clue apapun, kalian bisa kehilangan kendali. Sementara itu, kehilangan kendali dapat menjadikan kalian tampak sebagai orang yang meracau, tidak jelas. Waktu yang kalian siapkan lebih lama dibanding metode membaca naskah. Metode yang keempat yaitu metode using note, merupakan metode yang paling direkomendasikan. Metode ini dilakukan dengan cara menuliskan kisi-kisi outline atau garis besar dari bahasa yang ingin kalian sampaikan kepada audiens. Penjelasan lengkap dengan detailnya akan kalian kembangkan sendiri ketika kalian sudah berada di atas panggung. Untuk kalian yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam melakukan public speaking, metode penggunaan catatan kecil ini sangat disarankan. Metode ini tidak mempersulit kerja kalian dan tidak memakan banyak waktu. Hanya saja, metode ini menuntut kalian untuk memiliki keterampilan berbicara dan berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Mengatur intonasi suara ketika melakukan public speaking penting untuk diperhatikan. Jelas tidaknya kalimat yang diucapkan sangat berpengaruh pada audiens dalam pemahaman pesan yang mereka terima. Harus diketahui lebih dulu mengenai unsur-unsur dalam intonasi, yaitu volume, kecepatan, dan pitch. Yang pertama itu volume. Saat berbicara, perhatikan kapan waktu yang tepat untuk mengeraskan atau melantangkan suara. Biasanya, suara yang lantang digunakan untuk penegasan suatu hal. Misalnya, saat ada sebuah poin penting presentasi yang harus lebih diingat oleh audiens, maka bisa diucapkan dengan suara yang tegas dan lantang tetapi tetap sopan. Sedangkan untuk poin-poin lain diucapkan dengan volume rendah dan biasa saja. Yang kedua, kecepatan. Ketika public speaking, hendaknya lebih memperhatikan seberapa cepat kamu berbicara. Tempo dalam berbicara harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Maksudnya adalah digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, kamu dapat menggunakan tempo berbicara yang cepat ketika kamu tengah antusias menyapa sesuatu hal yang memang bukan hal penting, seperti cerita atau hanya sekedar basa-basi kepada audiens. Namun, sebaiknya kamu dapat menggunakan tempo berbicara yang lambat ketika kamu tengah menyampaikan sebuah poin penting pada presentasi. Gunanya adalah sebagai pembedah dan penegas suatu materi. Audiens akan otomatis membedakan hal itu di dalam pemikirannya. Yang ketiga yaitu pitch. Berbeda dengan volume, pitch merupakan seberapa tinggi dan seberapa rendahnya suaramu saat berbicara, terutama saat menjelaskan materi. Pentingnya mengatur kontras dalam pitch agar audiens tidak merasa mengantuk atau jenuh ketika mendengarkan. Kamu bisa meninggikan suara ketika menyapa audiens
di awal public speaking. Dengan begitu, audiens merasa bahwa kamu sedang merasa semangat dan tentu rasa semangat tersebut akan tertular pada seluruh audiens. Bahkan audiens mulai merasa nyaman untuk mendengarkan karena menganggap kamu itu asik dan tidak membosankan. Lalu, sebaliknya, kamu bisa merendahkan suaramu saat menjelaskan isi presentasi, baik saat berada pada poin penting ataupun tidak. Kamu bisa mengkondisikan asal kamu bisa mengatur intonasi suara tidak terlalu rendah hingga tidak dapat terdengar oleh audiens, dan juga tidak terlalu tinggi hingga menganggap pendengar audiens. Artikulasi. Sebenarnya, artikulasi itu penting gak sih? Artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan umum. Kebiasaan Anda yang berbicara terlalu cepat akan menghilangkan beberapa huruf dengan kalimat Anda, dan tentu saja audiens akan merasa terganggu. Anda dapat melatih artikulasi Anda dengan berulang kali mengucapkan huruf vokal. Ini akan membantu Anda untuk lebih tertata dalam berbicara. Ingat, tidak perlu terburu-buru dalam menyampaikan pesan. Yang penting adalah bagaimana Anda menyajikan pesan tersebut dengan jelas dan mudah dipahami. Di sini saya akan mendefinisikan cara pengucapan yang benar atau utama. Cara pengucapan yang utama adalah penyampaian yang lengkap terhadap seluruh bunyi suku kata atau satu kata. Artikulasi yang salah akan menghasilkan kesalahan bunyi vokal dalam satu kata atau suku kata, atau kesalahan dalam menggabungkan dua bunyi. Pengucapan yang salah adalah penyampaian satu kata atau suku kata secara tidak lengkap. Bunyi yang dihilangkan atau ditambahkan biasanya mengandung konsonan. Pengucapan yang tidak sempurna disebabkan oleh kekurangan ketelitian dan kekakuan bibir. Ini bisa dikoreksi dengan mencermati pembentukan setiap suku kata saat diucapkan. Bibir yang luwes akan mengucapkan kombinasi bunyi yang sulit tanpa mengabaikan satu suku kata, tetapi keluwesan semacam itu tidak bisa dimiliki jika belum terbiasa mengucapkan kata-kata secara jelas dan akurat. Hal ini bisa dikoreksi dengan mencermati pembentukan setiap suku kata saat diucapkan. Contoh cara pengucapan yang utama yaitu yang pertama, tidak percaya diri. Percaya diri dalam public speaking hadir ketika Anda merasa mampu menyampaikan informasi sesuai materi. Materi yang disampaikan kepada audiens, dan audiens pun memahami materi yang Anda sampaikan dengan baik. Jika seseorang tidak percaya diri, maka akan timbul masalah dalam pengucapan. Contoh yang kedua yaitu takut salah atau panik, gugup, cemas, jantung berdegup kencang, dan keringat dingin adalah situasi yang muncul ketika berbicara di depan publik, sehingga akan timbul masalah dalam pengucapan. Dalam berbicara di muka umum, terdapat keadaan jenak atau pause yang penting bagi seorang pembicara. Keadaan jena ini mencangkup berbagai aspek termasuk keterampilan berbicara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kemampuan untuk meningkatkan ekspresi gagasan dan perasaan. Menurut sebuah dokumen yang membahas keterampilan dan berbicara di muka umum meliputi public speaking, pemberitahuan, kekeluargaan, bujukan, dan perundingan. Selain itu, dalam konteks pendidikan, penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran model talking stick dapat efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Oleh karena itu, keadaan jenak yang penting bagi pembicara di muka umum meliputi beragam aspek yang meliputi keterampilan,
keterampilan berbicara, ekspresi, dan kemampuan untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Pemanfaatan komunikasi nonverbal dalam public speaking dapat didasari oleh beberapa pedoman umum. Ada beberapa pedoman umum yaitu tentang kontak mata, ekspresi wajah, gerak-gerik, gerakan tubuh, dan proksemik. Kita masuk yang pertama, yaitu kontak mata. Lakukan kontak mata dengan audiens untuk membangun koneksi dan kepercayaan. Yang kedua, ekspresi wajah. Pastikan ekspresi wajah sesuai dengan pesan yang disampaikan, seperti senyum untuk menyambut dan ekspresi serius untuk bagian-bagian yang memerlukan kekakuan. Yang ketiga, gerakan gerak-gerik dan gerakan tubuh. Gunakan gerak-gerik dan gerakan tubuh yang mendukung pesan yang disampaikan seperti gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting dan postur tubuh yang menunjukkan keyakinan. Dan yang keempat, ada yang namanya proksemik. Pilih jarak fisik yang sesuai dengan situasi dengan audiens. Misalnya, jarak dekat untuk interaksi yang lebih personal dan jarak yang lebih jauh untuk presentasi formal. Di dalam public speaking, ada 4 pedoman untuk menggunakan catatan. Berikut adalah 4 pedoman untuk menggunakan catatan selama penyampaian public speaking. Yang pertama, kepala tegak dan kontak mata saat menggunakan catatan. Pastikan untuk sesekali mengangkat kepala dan menjaga kontak mata dengan audiens. Hal ini membantu mempertahankan keterhubungan dengan mereka. Yang kedua, gunakan catatan sebagai panduan. Catatan sebaiknya digunakan sebagai panduan, bukan teks lengkap. Tuliskan poin-poin kunci atau pemicu untuk membantu meningkatkan alur presentasi, bukan untuk membaca secara langsung. Yang ketiga, latih penggunaan catatan. Latihan adalah kunci. Pastikan untuk berlatih menggunakan catatan sehingga Anda nyaman dan mampu menjaga alur presentasi tanpa terlalu bergantung dalam catatan tersebut. Yang keempat, gunakan format yang mudah dibaca. Jika Anda menggunakan catatan tertulis, pastikan untuk menggunakan format yang mudah dibaca. Misalnya, dengan huruf besar dan jelas serta poin-poin yang terorganisir dengan baik. Dengan mengikuti pedoman ini, Anda dapat menggunakan catatan secara efektif selama penyampaian public speaking. Tujuan utama latihan pembicara di muka umum adalah untuk memberikan informasi, memberikan motivasi, dan menjadi lebih persuasif. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara, membangun rasa percaya diri, dan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Ada beberapa saran spesifik untuk latihan, yaitu meliputi yang pertama, persiapan yang matang. Persiapan materi dengan baik dan kenali audiens Anda. Yang kedua, latihan berulang. Latihan berbicara di depan cermin atau rekam diri untuk memperbaiki bahasa tubuh dan intonasi suara. Yang ketiga, terima umpan balik. Mintalah umpan balik dari teman atau mentor untuk terus memperbaiki diri. Yang keempat, kelola kegugupan. Pelajari teknik mengelola kegugupan seperti bernafas dan dalam-dalam dan melatih meditasi. Nah, itulah video pembahasan tentang penyampaian dalam pembicaraan di muka umum atau biasa disebut dengan public speaking. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.